Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pengorbanan untuk Allah yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita pernah mendengar atau menonton film fiksi tentang pencarian harta karun. Digambarkan tempat harta karun itu pada sebuah peta. Orang harus mencarinya dengan usaha yang sangat serius dan terencana. Mereka menyiapkan banyak hal untuk mencapai tempat harta karun itu terletak. Berbeda dengan cerita tersebut. Hari ini, 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus secara ringkas melukiskan sukacita seseorang yang menemukan harta terpendam pada sebuah ladang. Tidak dijelaskan apakah ia menceritakan penemuannya itu kepada orang lain, tetapi langsung bertindak untuk membeli tanah ladang yang di dalamnya ada harta yang terpendam. Ia menjual seluruh miliknya untuk bisa memiliki ladang itu dengan harga berapapun. Sebab dia akan mendapatkan harta terpendam yang ada di dalamnya. Inilah cara Tuhan Yesus mengajar orang yang mendengarkannya tentang kerajaan surga. Kerajaan surga itulah harta yang terpendam itu. Untuk mendapatkannya, orang harus bertindak cepat dan segera memutuskan untuk mendapatkannya. Saudara-saudari terkasih, sejajar dengan perumpamaan yang pertama, Tuhan Yesus juga melukiskan bahwa kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah menemukannya, ia pun menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Yang menarik dari perumpamaan yang kedua ini, mutiara itu tidak ditemukan, tetapi dicari dengan susah payah. Usaha untuk mengkhianati hasil. Dan ketika usahanya itu mendapatkan jawabannya, pedagang itu menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan mutiara yang indah itu. Sukacita dan kebahagiaan adalah ekspresi yang menonjol yang dapat kita lihat. Sukacita inilah yang dicari dan ditemukan oleh orang-orang beriman pada awal berdiri dan berkembangnya gereja. Sebab mereka telah menemukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Orang-orang Kristen eks atau mantan pemeluk agama Yahudi telah memiliki banyak kebijaksanaan dan setumpuk nasihat dan perintah-perintah yang diberikan oleh orang-orang benar dan para nabi di masa lalu dan diwariskan oleh nenek moyang mereka. Namun, seluruh kebenaran dan kebijaksanaan itu tidak mereka pedulikan lagi, sebab mereka telah berjumpa dengan apa yang lebih sempurna, lebih indah, dan lebih menjanjikan, Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, untuk memahami makna pesan Tuhan Yesus ini, kita dibawa pada situasi konkret yang hidup
di kalangan umat Kristen perdana pada masa itu. Mereka telah memutuskan untuk memilih dan mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Dia adalah juru selamat dunia. Apapun yang mereka pegang teguh selama ini dan diajarkan oleh para nabi dan orang-orang benar telah disempurnakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tetap menghargai apa yang mereka miliki, namun semuanya itu harus dilepaskan untuk mendapatkan yang baru, yaitu harta terpendam dan mutiara yang indah. Salah satu hal yang bisa kita temukan dalam pewartaan penginjil Matius ini, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Imamat bab 19 ayat 18. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius bab 5 ayat 44. Kita yang sekarang ini percaya kepada Tuhan Yesus juga mengalami hal-hal serupa mereka. Kita hidup jauh dari lingkungan bangsa Yahudi. Kita memiliki kebudayaan sendiri serta memiliki kearifan lokal. Namun demikian, setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita memutuskan untuk menerima Dia sebagai juru selamat kita. Saudara-saudari terkasih, saya menjadi Kristen sejak bayi. Artinya, saya dibaptis atas keputusan orang tua saya. Tetapi tidak demikian dengan istriku. Dia dibaptis ketika ia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Dia hidup di lingkungan bukan Katolik, namun ia lebih memilih untuk menjadi seorang Katolik. Mungkin Anda juga menjadi Katolik dalam usia dewasa seperti yang dialami oleh istriku itu. Aku punya seorang kakak, namanya Rina. Dia adalah seorang bungsu dari kakak-kakaknya yang kini berbeda keyakinan dengan dirinya. Dia yang kukenal sebagai wanita yang baik, bahkan ingin sekali mengabdikan dirinya menjadi seorang biarawati, dan ia sudah menjadi seorang biarawati. Namun cita-citanya itu akhirnya kandas, yang aku tidak tahu apa sebabnya. Tapi kini ia menjadi seorang ibu yang membanggakan suami dan anak-anaknya. Aku dengar dia juga aktif dalam berbagai kegiatan kegerejaan. Pengalaman mereka itu mengingatkan aku pada Santo Paulus yang menyatakan pengalaman imannya setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Katanya, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Filipi bab 3 ayat 8. Semangat Santo Paulus ini hendaknya menjadi inspirasi kita untuk berkorban apa saja untuk mendapatkan Allah. Apakah aku menyadari bahwa dengan menjadi orang Kristen, aku mendapatkan harta yang terpendam dan mutiara yang indah, yaitu Yesus Kristus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah iman menjadi pengikut Tuhan Yesus.
Semoga kami terus memelihara iman itu dan mewartakannya kepada semua orang yang mencari keselamatan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.